Cek, cek. Masyarakat kita kini sedang mewacanakan relaksasi setelah PSBB yang ketat. Apakah dengan demikian kita sudah bisa menyelenggarakan ibadah di gereja? Saya mengajak saudara untuk hati-hati. Selama kurva epidemiologi masih fluktuatif dan penyebaran COVID-19 belum terkendali, saya mengajak kita semua untuk bersabar, terutama di daerah yang masuk zona merah. Saya mengimbau gereja untuk tidak begitu saja segera memulai ibadah bersama tanpa persiapan memadai, terutama menyangkut disiplin kita mematuhi protokol kesehatan. Yang saya maksud dengan protokol kesehatan itu, yang pertama, sebaiknya jumlah umat yang hadir tidak melebihi 40% dari kapasitas gereja agar posisi jarak aman dapat terjaga. Kita melalui pola hidup bersih dan sehat, mengasuh gizi seimbang, serta olahraga dan berjemur sinar matahari secukup kehidupan kita. Saudara-saudara, pandemi COVID ini mengajar kita untuk hidup lebih sederhana, lebih substansial, demi kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kita. Tuhan memberkati saudara. Semakin hari, semakin ku mengagumi kasih-Mu yang tak pernah berhenti, selalu baru tiap hari, baru tiap hari. Betapa Engkau mengasihi aku. Semakin hari, semakin ku mengerti arti kesetiaan-Mu kepadaku. Tak pernah Kau tinggalkan aku sendiri. Engkau selalu pimpin langkahku. Engkau membuatku terpesona.
cek cek. Tes 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 tes. Tes. Masuk. Itu ada kabel yang kebuka. Masih. Masih. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom dan selamat malam. Kita bertemu kembali di dalam ibadah keluarga di malam hari ini, di minggu ke-9 sesudah Pentakosta. Pelayan firman pada ibadah keluarga di malam hari ini adalah Bapak Pendeta Daniel Lumentut. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sebelum kita beribadah, saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk kita bersama-sama bersaat teduh. Mari kita beribadah. Keluargaku yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri. Kita patut bersyukur kepada Allah Bapa karena kasih setia dan pemeliharaannya dalam hidup kita. Sampai saat ini kita boleh merasakan dan menikmati anugerah berkat Tuhan serta hidup yang tetap bersyukur di tengah tantangan dan cobaan hidup. Mari menghayati betapa besarnya kasih Allah itu. Ajar kami untuk selalu menunjukkan hidup takut akan Tuhan dan selalu mempermuliakan nama-Mu yang agung itu. Mari menghadap Tuhan untuk menyambut kehadiran firman-Nya dalam hidup beriman kita. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 17 bait 1 dan 2. Tuhan Allah hadir. Tuhan Allah
Keluargaku, mari berdoa kepada Allah. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur saat hari berganti hari, kami masih terus menerima kebaikan Tuhan yang menuntun kami untuk bersuka cita dalam memuji nama-Mu yang agung dan kekal. Kami memohon kehadiran Roh-Mu yang kudus untuk menjadikan ibadah ini berkenan di hadapan-Mu. Kiranya ibadah keluarga ini sejak permulaan hingga pada akhirnya dapat terjadi hanya di dalam pertolongan dan kasih Tuhan Yesus. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Bapak Ibu sekalian, mari kita bermazmur pujian kepada Allah yang dibaca dari Mazmur 66 ayat 16 sampai 20. Dibaca secara bergantian. Marilah dengarlah hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku. Kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih-Nya daripadaku. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Kita nyanyikan Gita Bakti nomor 245 bait 1 dan 2. Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan.
Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih dalam Tuhan, sekarang marilah kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga yang penuh kasih, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Pada saat malam hari ini, kembali kami bersama, ada dalam persekutuan, di dalam kasih-Mu ya Tuhan. Bapa di surga, kami sungguh merindukan akan kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, berfirmanlah, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong dan memimpin kami, sehingga ketika kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan, kami dapat mengerti dan memahaminya, serta kami dapat hidup melakukan akan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Keluargaku, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, yaitu di dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Ulangan pasalnya yang ke-10, ayat 20 sampai dengan ayat 22. Ulangan pasal 10, ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-22, yang menyatakan, engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepadanya haruslah engkau beribadah dan berpaut, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Dialah pokok puji-pujianmu, dan dialah Allahmu yang telah melakukan di antaramu perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, yang telah kulihat dengan matamu sendiri. Dengan 70 orang nenek moyangmu pergi ke Mesir, tetapi sekarang ini Tuhan Allahmu telah membuat engkau banyak seperti bintang-bintang di langit. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita dalam ibadah pada malam hari ini berbunyi takut akan Tuhan. Ungkapan takut akan Tuhan tentunya tidaklah asing bagi kita. Kita sudah sering kali mendengar ungkapan tentang takut akan Tuhan. Namun saudara, apakah arti atau makna sesungguhnya hidup takut akan Tuhan? Apakah memang Tuhan itu mengerikan? Atau Tuhan itu seram sehingga kita harus takut? Saudara, kata takut di sini memiliki pengertian yang positif. Takut akan Tuhan itu berbicara tentang kekuatan, kebesaran, otoritas, dan kekudusan Tuhan. Dengan kata lain, hidup takut akan Tuhan berarti kita sebagai umat-Nya hidup menghormati Tuhan dalam seluruh
keberadaan kehidupan kita. Menjadikan Tuhan dan firman-Nya sebagai hal yang utama dan hidup yang selalu bersyukur kepadanya. Saudara, kekristenan tanpa memiliki rasa takut akan Tuhan adalah sia-sia. Hidup takut akan Tuhan adalah hidup yang penuh hormat kepada Tuhan, yang ditandai dengan rasa takut untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Sehingga dengan penuh komitmen kita menjalani hidup beriman kita, hidup yang mengasihi Tuhan dan menempatkan Tuhan sebagai yang terutama dalam hidup ini. Orang yang hidupnya takut akan Tuhan, ia tidak akan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Orang yang hidupnya takut akan Tuhan, ia tidak akan melakukan yang jahat di mata Tuhan, karena ia tahu apa yang dilakukannya itu Tuhan tahu dan melihat. Sehingga orang yang hidup takut akan Tuhan adalah orang yang hidup taat dan mengasihi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam perikop pembacaan kita pada malam hari ini, Musa menyampaikan pesan firman Tuhan kepada umat Israel agar mereka selaku umat Tuhan harus senantiasa menunjukkan hidup yang taat dan hidup bersyukur. Taat dan bersyukur adalah ciri kehidupan umat yang hidupnya takut akan Tuhan. Dalam perjalanan kehidupan umat Israel, mereka banyak mengalami akan kebaikan dan kasih Tuhan. Karena itu sebagai umat yang dikasih Tuhan, mereka harus senantiasa menyatakan syukur mereka kepada Tuhan yang telah memelihara dan memberkati kehidupan mereka. Apa yang dialami bangsa Israel menjadi contoh nyata betapa baiknya Tuhan itu. Saat umat berjalan keluar meninggalkan tanah perbudakan atau negeri Mesir, tak sekalipun dibiarkannya bangsa itu berjalan sendirian. Tuhan senantiasa membimbing dan menuntun serta menyertai perjalanan kehidupan mereka. Ketika mereka harus melewati padang gurun, Tuhan berjalan di depan mereka. Pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Keluaran pasal 13 ayat 21 dan ayat 22. Di sini kita melihat bahwa penyertaan, tuntunan dan pimpinan Tuhan tetap nyata dan konsisten dalam perjalanan kehidupan umatnya. Saudara, kebaikan Tuhan tidak hanya sampai di situ. Perihal makanan jasmani pun dicukupkan oleh Tuhan. Dalam Keluaran 16 ayat 35 dikatakan orang Israel makan mana 40 tahun lamanya. Dan bukan hanya makanan jasmani, bahkan sandang, pakaian pun Tuhan perhatikan.
Di dalam Ulangan 8 ayat 4 dikatakan, pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun. Saudara, kita melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan itu, kasih Tuhan dan kebaikan Tuhan sungguh nyata dalam kehidupan umatnya. Namun demikian saudara, kita melihat bahwa perjalanan kehidupan bangsa Israel seringkali mengecewakan Tuhan. Bukannya mereka hidup bersyukur kepada Tuhan, tetapi yang seringkali terjadi adalah mereka malah hidup bersungut-sungut. Dan mereka pun menunjukkan hidup yang tidak setia kepada Tuhan, menunjukkan hidup yang tidak takut Tuhan. Mereka kerap melakukan penyembahan berhala. Karena itu Musa kembali menyampaikan pesan firman Tuhan kepada umat Israel dan hendak mengingatkan mereka. Di dalam Ulangan 10 ayat 12 sampai 13 dikatakan, maka sekarang hei orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Ketika Tuhan menolong dan terus mengasihi Israel, Ia tidak meminta banyak hal untuk mereka lakukan. Tuhan hanya meminta agar mereka menunjukkan hidup yang takut akan Tuhan, hidup memuji dan beribadah kepadanya, serta hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Saudara, hal ini bukanlah suatu perintah yang berat. Namun Israel justru melakukan hal-hal untuk berhala-berhala yang membuat mereka beralih dari Tuhan. Ketika Tuhan meminta mereka takut akan Dia, tujuannya adalah untuk kebaikan mereka sendiri, agar umat tetap menerima dan menikmati berkat-berkat Tuhan. Israel juga harus menyadari bahwa bukan karena kebaikan mereka, tetapi karena kasih Tuhan kepada nenek moyang, sehingga mereka terpilih menjadi umat pilihannya. Dan Tuhan tetap mengasihi mereka, bahkan membuat jumlah mereka sangat banyak, meski mereka selalu mengeraskan hati dan hidup melawan Tuhan. Karena Tuhan meminta mereka untuk menyunat hati. Hal ini merupakan simbol dari menjauhkan segala kekerasan hati yang dapat mencegah hatinya untuk mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh. Israel harus belajar menjaga hati dalam kekudusan dan hidup rendah hati di hadapan Tuhan, serta hidup selalu taat, setia menaati Tuhan. Mereka juga patut mengasihi orang-orang asing yang mereka temui, sebagaimana mereka telah Tuhan kasih selama mereka berada sebagai orang asing di pembuangan dan di padang gurun. Sekali lagi saudara, Tuhan tidak menuntut banyak hal dari umatnya itu. Tuhan hanya meminta agar umatnya itu hidup setia, hidup takut akan Tuhan, dan hidup senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan?
Dan apakah saudara dan saya telah menunjukkan hidup dalam kesetiaan dan ketaatan kepada kehendak Tuhan? Dalam kehidupan yang kita jalani, memang kerap kali kita diperhadapkan dengan berbagai macam kesulitan, dengan berbagai macam tantangan dan pergumulan hidup. Namun yakin dan percayalah saudara bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan umat-Nya. Tuhan senantiasa setia menyertai dan menuntun langkah kehidupan umat-Nya yang hidupnya sungguh bergantung hanya kepada Dia. Dalam perjalanan kehidupan kita yang kerap diperhadapkan dengan berbagai macam pergumulan dan persoalan kehidupan, setiap kita pun sering mengalami kebaikan dan kasih Tuhan. Kebaikan dan kasih Tuhan itu sungguh nyata, boleh senantiasa dirasakan oleh setiap kita, orang-orang percaya yang hidupnya berharap dan mengandalkan Tuhan. Saudara, pemazmur menyaksikan di dalam Mazmur 34 ayat 9 dan 10 dikatakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hei orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Setiap orang yang hidupnya berlindung kepada Tuhan, maka kehidupannya itu akan senantiasa ada di dalam kebahagiaan. Dan di dalam kebahagiaan hidupnya itu, sebagai orang percaya, kita senantiasa boleh mengecap segala kebaikan Tuhan. Saudara, selanjutnya di dalam Mazmur 16 ayat 2, pemazmur juga menyaksikan, Engkau Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Sungguh Tuhan itu baik kepada semua orang. Mazmur 145 ayat yang ke-9a. Tuhan sudah melakukan segala kebaikan dan kasih-Nya dalam kehidupan kita. Bahkan lebih jelas lagi kalau kita membaca di dalam Mazmur 60a sampai ayat 6a sampai ayat 6b, dikatakan, banyaklah yang telah Kau lakukan ya Tuhan. Ada begitu banyak Tuhan melakukan perkara yang baik dalam kehidupan saudara dan saya. Bahkan berkat Tuhan itu tidak bisa dihitung jumlahnya, karena begitu banyak berkat-Nya dinyatakan dan dilimpahkan dalam kehidupan kita. Tak terbilang jumlahnya dan semuanya ajaib. Karena itu apa yang Tuhan perbuat bagi kita tidak akan pernah sebanding dengan apa yang sudah kita perbuat bagi Tuhan. Karena itu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hal yang dapat kita lakukan sebagai orang-orang percaya yang telah merasakan dan menikmati segala kebaikan Tuhan, hendaknya kehidupan kita ada senantiasa dalam ketaatan dan hidup yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Apabila kita benar-benar membangun kehidupan kita ini, baik dalam kehidupan persekutuan jemaat dan khususnya membangun
dalam kehidupan keluarga, hidup di dalam kepatuhan dan ketaatan pada Tuhan, maka kita akan memperoleh dan menikmati berkat kehidupan, yaitu kebahagiaan. Dan kunci utama untuk mengalami berkat-berkat Tuhan adalah hidup takut akan Tuhan. Di dalam Mazmur 112 ayat 1 sampai dengan yang ketiga dikatakan, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati, harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Jelas bahwa setiap orang yang hidupnya takut akan Tuhan dan hidup taat, melakukan segala perintahnya, maka kehidupannya itu akan senantiasa ada di dalam berkat dan kasih Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam menjalani kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, di mana kita tidak pernah terlepas dari berbagai macam hal dan tantangan dalam hidup ini, tetaplah hidup takut akan Tuhan. Kalau kita pada malam hari ini diberikan kesehatan, kekuatan oleh Tuhan, dan kita dapat menikmati berkat-Nya, firman Tuhan yang telah kita baca dan renungkan bersama dalam ibadah pada malam hari ini, kita meyakini dengan sungguh di dalam iman, ini semua boleh terjadi dan dialami semata-mata hanya karena kasih Tuhan dan berkat-Nya yang selalu nyata dalam hidup kita. Kiranya setiap kita menjadi orang-orang percaya, menjadi keluarga-keluarga yang hidupnya beribadah dan selalu bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Amin. Saudara, marilah kita bersatu teduh untuk merenungkan firman Tuhan yang telah kita dengar dan renungkan bersama. Keluargaku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita merespon pemberitaan firman Tuhan dengan kita menyanyi dari Kidung Jemaat 405 bait 1 dan 2, Kolah ya Tuhan surya hidupku. Kolah ya Tuhan surya hidupku, asal Kau ada yang lain tak perlu, siang dan malam Engkau ku kenal, di hadiratmu jiwaku tenang. Hikmatku, firman hidupku, Kau besertaku dan ku sertamu. Engkau Bapa-Ku, aku anakmu. Denganmu Tuhan, ku satu penuh.
Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, mari kita sekarang bersatu hati dalam kita menaikkan doa syafaat. Mari berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan sumber kehidupan kami, terima kasih ya Tuhan untuk kasih dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kebaikan Tuhan, perlindungan Tuhan, dan kasih Tuhan senantiasa nyata boleh kami alami dan kami rasakan di sepanjang kehidupan yang kami jalani. Kendatipun kami harus menghadapi berbagai macam persoalan dan kesukaran hidup, namun kami boleh senantiasa merasakan akan tuntunan, penyertaan, dan kasih-Mu ya Tuhan, yang tidak pernah sirna dalam kehidupan kami. Ajarlah kami umat-Mu untuk hidup senantiasa takut akan Tuhan, taat dan setia kepada firman-Mu, dan hidup melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Kiranya kehidupan kami senantiasa hidup yang mempermuliakan nama Tuhan, hidup yang selalu bersyukur kepada Tuhan, dan dijauhkan daripada kehidupan yang bersungut-sungut kepada Tuhan. Bapa di surga, berkatilah akan kehidupan setiap keluarga rumah tangga kami masing-masing. Tuhan, cukupkanlah kiranya segala kebutuhan kehidupan kami, baik kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohani. Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami, dan hanya kepadamu-lah kami hanya bergantung dan hidup yang menaruh harapan kami kepadamu ya Tuhan. Kami berdoa bagi mereka yang tengah dalam pergumulan hidup yang berat, yang kerap kali diperhadapkan dengan berbagai macam kesukaran dalam kehidupan. Tuhan tolong mereka, Tuhan kuatkan mereka, dan Tuhan mencukupkan akan segala keperluan kehidupan yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dan juga Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik atas setiap persoalan dan pergumulan kehidupan yang mereka hadapi hari lepas hari. Bapa di surga, saat ini kami menopang dalam doa bagi setiap warga jemaat-Mu yang tengah dalam kondisi tubuh yang lemah karena sakit, dan juga di dalam masa-masa pemulihan mereka. Tuhan tolong kiranya memberikan kepada mereka kekuatan, kesehatan, dan pemulihan dalam kehidupan mereka. Ingin berdoa bagi tugas persekutuan pelayanan dan kesaksian yang dipercayakan bagi seluruh warga jemaat-Mu, secara khusus bagi para presbiter, baik selaku diaken, penatua, dan pendeta, bersama dengan unit-unit misioner, yang mereka tetap dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pelayanan dan kesaksian mereka di tengah situasi dan kondisi yang mereka hadapi. Tetap setia, hidup beribadah kepada Tuhan, dan hidup bersyukur kepadamu ya Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami juga berdoa bagi pemulihan kehidupan masyarakat. Tuhan tolong kiranya bagi mereka yang tengah dalam keadaan sakit, Tuhan sembuhkanlah mereka kiranya, pulihkanlah hidup mereka. Demikian juga untuk tenaga medis yang setiap hari mereka berjuang untuk dapat melakukan pelayanan yang terbaik kepada setiap pasien di rumah sakit yang mereka tangani. Berikan kesehatan, kekuatan bagi mereka, dan memampukan mereka untuk dapat melaksanakan tugas tanggung jawabnya dengan baik. Kami juga doakan untuk pemerintah bangsa negara kami, Tuhan peliharakan senantiasa kehidupan masyarakat bangsa negara kami,
dijauhkan dari berbagai macam keributan maupun pertikaian dan konflik di antara kami sebagai warga masyarakat. Kiranya kami dapat merasakan dan mengalami damai sejahtera, ketenangan dalam kehidupan masyarakat bangsa negara kami, secara khusus bagi masyarakat yang ada sekitar lingkungan kami ini. Kiranya kami dapat hidup saling menghormati, menghargai, dan hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Kita juga doakan untuk para pemimpin kami, pemerintah pusat dan juga pemerintah yang ada di daerah, yang mereka dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk dapat mengutamakan kepentingan masyarakat dan juga membawa kesejahteraan bagi kehidupan orang banyak. Bapa di dalam sorga, kami menyerahkan akan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan kasih dan pimpinan Tuhan. Kiranya Tuhan selalu berjalan bersama dengan kami di setiap langkah hidup kami. Karena kami menyadari kalau hidup kami tanpa Tuhan, maka kehidupan kami senantiasa ada di dalam kesia-siaan. Oleh karena itu, ajarlah kami senantiasa dengan firman-Mu, agar kehidupan kami menunjukkan kehidupan yang selalu setia, yang selalu dengar-dengaran kepada firman-Mu, dan melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami, anak-anak-Mu. Bapa di sorga, inilah doa kami, permohonan dan ungkapan syukur kami kepadamu. Tuhan, dengar dan sambut setiap doa yang dinaikkan oleh setiap keluarga, rumah tangga yang saat ini berdoa kepada Tuhan. Namun kiranya bukanlah kehendak kami yang jadi, tapi kiranya kehendak Bapa yang jadi. Doa syafaat ini kami naikkan dan kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami. Kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan dengan lemah kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai selama-lamanya. Kini saatnya kita diberikan kesempatan untuk membawa persembahan kita kepada Tuhan. Dan marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan mengingat nas Alkitab yang tercantum di dalam Imamat 19 ayat 5 yang mengatakan, apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian hingga Tuhan berkenan akan kamu. Mari bersyukur dan menyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Kidung Jemaat 298 ayat 1 dan 5. Selama bumi didiami. Syukur padamu,
sujud segala makhluk yang hidup dari tangan-Mu. Ya Bapa, oleh hadirat-Mu harapan anakku teguh. Bapak Ibu dipersilahkan berdiri. Mari kita doakan persembahan yang kita kumpulkan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk limpah kasih dan pemeliharaanmu sampai saat ini. Bahkan kami bersyukur untuk setiap anugerah dan berkat-Mu bagi kami semua. Berkati dan kuduskanlah persembahan yang kami bawakan ini menjadi berkat dalam karya kasih dan kesaksian bagi sesama, bahkan untuk memuliakan nama-Mu di dunia. Amin. Bapak Ibu dipersilahkan duduk. Kita akan mendengarkan penegasan warta sektor. Warta sektor yang pertama, ucapan selamat. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas kesediaan jemaat untuk mengikuti ibadah keluarga yang dilakukan secara live pada malam hari ini. Kiranya ibadah ini semakin mempererat persekutuan kita walaupun kita masing-masing beribadah di rumah. 2. Informasi Pelkat Pelayanan Anak. Pertemuan orang tua dengan pelayan Pelkat PA GPB Bahtera Iman akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 16 Agustus pukul 10.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Live dari aplikasi Zoom. Link akan dibagikan menyusul dan mohon perhatian dari orang tua. 3. Ibadah Pelkat Gerakan Pemuda. Pengurus Gerakan Pemuda GPB Bahtera Iman mengundang rekan-rekan pemuda untuk mengikuti ibadah gabungan online Pelkat Gerakan Pemuda dengan tema Klepon atau keluar dari episode zona nyaman. Akan dilakukan secara live via aplikasi Zoom yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 9 Agustus pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Pelayan firman Penatua Miranda Terik Yohanes. Undangan berupa link Zoom akan dibagikan menjelang ibadah. Demikian warta sektor untuk malam hari ini. Atas perhatian jemaat diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah berdiri untuk menerima amanat pengutusan. Hiduplah takut akan Tuhan, dan dalam hidup takut akan Tuhan, Dia juga mengutus kita untuk menjalani kehidupan setiap hari, untuk menjadi terang dan saksinya bagi semua orang. Oleh karena itu, marilah dengan damai sejahtera Tuhan kembali dalam kehidupan kita sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita renungkan. Kita nyanyikan Kitab Bakti 116 bait pertama dan kedua, Yesus inginkan dirimu bersinar terang. Yesus ingin
sinar terang, agar seluruh dunia memujinya. Bawa cahayanya di tiap langkahmu, agar terangnya makin jauh tersebar di dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu. Ingatlah Kristus minta darimu, pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, supaya dunia mengagungkan nama-Nya. Yesus inginkan kau menjadi saksinya bagi semua orang yang berkesan. Jadikan firman-Nya pelita bagimu, agar hidupmu jadi saksi teguh di dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu. Ingatlah Kristus minta darimu, pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, supaya dunia mengagungkan nama-Nya. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus di dalam kuasa penyertaan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Ibadah selesai, mari kita jemaat kembali mengambil saat teduh. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mukjizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami.